Kalau pangeran emang gak inget sama gue, ya udahlah, gue berhenti aja jadi Aurel. Gue akan jadi diri gue sendiri buat yakinin pangeran. Karena gue gak mau pangeran cinta sama gue sebagai Aurel. Gue maunya pangeran cinta sama gue sebagai Putri Aurora. Cewek halu, gimana pun cara lo coba yakinin gue gak akan percaya kalau kita pernah pacaran. Karena kalau emang seandainya kita pacaran, dan entah gimana caranya gue gak inget apapun tentang itu, mungkin itu emang takdir. Karena semesta emang gak pernah pingin kita bersatu. Jadi gue minta sama lo stop lakuin apapun yang lo lakuin sekarang juga. Karena itu semua sia-sia. Lo gak akan bisa dapetin gue. Dan gue selalu ingat apa yang pangeran bilang ke gue. Usus goreng, aku minta kamu jangan dengerin omongan papa ya. Atas sama papa aku minta maaf. Tapi apa yang papa kamu bilang itu benar. Kita itu beda. Emang harusnya kita gak sama-sama. Dan sampai kapanpun, papa kamu pasti akan perlakukan aku kayak gitu. Karena emang papa kamu gak suka sama aku. Tapi aku gak mau pisah dari kamu. Masa kamu lupa? Kita kan pernah janji kalau kita akan ngelewatin semuanya sama-sama. Apapun masalahnya kita akan berjuang sama-sama. Tapi semuanya itu bakal sia-sia. Karena papa kamu gak ngerestuin hubungan kita berdua. Jadi sekarang, sebelum aku semakin cinta sama kamu, mendingan kita masing-masing aja ya. Kamu harus relain aku, supaya aku gak makin sakit. Aku gak mau pisah dari kamu. Aku tahu ini bakalan sulit. Kita akan melewati banyak banget rintangan. Tapi kamu harus percaya, kalau kita berjuang sama-sama, kita bisa ngelewatin apapun rintangan yang di depan kita. Kalau kita berjuang sama-sama, kita akan kuat. Dan kamu harus percaya, usus goreng. Kalau kita berjuang untuk orang yang kita sayang, nggak ada yang namanya sia-sia. Karena cinta sejati itu harus diperjuangkan dan dipertahankan. Kamu harus selalu ingat itu ya. Pangeran tuh selalu nguatin gue untuk selalu perjuangin cinta kita berdua. Jadi sekarang mungkin giliran gue untuk berjuang. Dan gue selalu ingat pesan pangeran, kalau cinta sejati itu harus diperjuangkan dan harus dipertahankan.
Put, kita janji kok, kita semua bakalan berjuang biar kalian bisa kayak dulu lagi. Kita semua akan dukung kamu. Rasanya ingin sekali aku menemui Lydia sekarang dan menanyakan apa maksud dia melakukan semua ini. Tapi aku nggak tahu alamat rumah Lydia yang baru. Omongan Lydia pasti akan mempengaruhi pangeran. Sebelum hal-hal yang nggak aku inginkan terjadi, aku harus bisa bujuk pangeran untuk pindah ke Aussie. Wah. Ayo makan. Iya pangeran, itu loh oma kamu. Dia bolak-balik nelponin papa dari Aussie. Nanyain gimana kabar kamu. Katanya kangen banget sama kamu. Kamu nggak pingin apa? Nengokin oma kamu di sana, jengukin dia. Sekalian tinggal di sana sementara waktu. Papa kenapa ngomong kayak gitu? Papa sengaja mau nyingkirin aku. Kamu kok bisa punya pikiran gitu sama papa? Ya nggak ada lah pikiran papa untuk nyingkirin kamu. Justru ini karena oma kamu bolak-balik kangen katanya sama kamu, pengen ketemu kamu. Ya papa cuma kepikiran aja. Kenapa enggak kamu jengukin dia sesekali? Gimana? Coba kamu pikir-pikir lagi lah. Kalau kamu memang pengen, udah lama juga kan kamu gak nemuin oma kamu. Papa urusin semuanya. Pak, kayaknya aku udah gak lapar deh. Aku pergi dulu ya. Benar-benar cari gara-gara si Lydia ini. Main-main sama aku dia. Mimi. Pi, tidur ya Pi ya. Mimi capek. Gawat. Mimi ngambek beneran sama aku. Seketika duniaku langsung berasa runtuh. Aduh, siapa sih yang WA? Ganggu orang tidur aja. Ampun deh. WA-nya kok banyak banget kayak sepur aja. Panjang bener. Duh, gawat Jo. Mimi ngambeknya semakin menjadi-jadi. Saya dicuekin. Tidur aja nggak mau menghadap ke saya Jo. Jo, saya harus gimana nih? Kamu ada saran nggak? Aduh, saya harus gimana ya? Pak Bos ada-ada aja lagi. Kalau nggak dijawab, nanti saya dimarah 7 hari 7 malam sama Pak Bos. Saya balas apa ya? Jo, tolongin saya Jo. Help, Jo. Ampun deh. Dipuk-puk aja Pak Bos sambil nyanyiin lagu Mimi Bobo.
Kayaknya ide Jojo bagus juga nih. Tumben pinter. Saya coba deh. Pak Bos, ada aja, udah malam juga. Aduh. Jadi nggak bisa tidur gue kayak gini ah. Mimi Bobo, oh Mimi Bobo. Kalau Pipi nggak bobo ya, mendingan Mimi bobo di kamarnya Putri, Pi. Iya, iya, iya Bobo. Asem. Gara-gara ngikutin idenya Jojo. Bukannya baik, malah Mimi jadi makin ngambek. Pi, bobo. Iya, iya Mi. Maafin Mimi karena udah diemin Pipi kayak gini ya, Pi. Mimi lakuin ini tuh biar Pipi sadar kalau perbuatan Pipi ke Pak Regar itu salah. Walaupun Mimi masih ngambek sama Pipi, tapi Mimi masih aja ngurusin Pipi, Mel. Pipi jadi merasa bersalah. Didi sama ibu aneh banget sih this morning. Apa mereka lagi berantem? Didi sama ibu lagi kenapa ya? Kayak lagi ada sesuatu gitu. Kayak nggak biasanya. Bu, aku mau ngomong sebentar. Iya, iya. Mau ngomong apa lagi dia? Jangan sampai Mel bikin ulah lagi. Bisa-bisa Pipi jadi malah diambekin sama Mimi. Nggak lucu kan kalau malam ini Pipi jadi harus tidur di sofa. Rumahnya Pak Regar mana sih? Rumah-rumah di sini nomornya acak, nggak jelas. Tapi Tante Lydia kan bilang, gue 7 bulan sempet tinggal di sini. Tapi masa iya sih? Ya kali gue mau tinggal di lingkungan yang kayak gini. Gue nanya orang aja deh. Bu. Pangeran? Rumahnya Pak Regar di mana ya? Kamu kemana aja, Pangeran? Datang-datang langsung nanya rumahnya Pak Regar. Ibu kenal sama saya? Tuh kan, pakai bercanda lagi. Ya kenal dong. Kamu nggak usah pura-pura lupa deh. Ya, makasih ya, Bu. Bu, rumahnya Pak Regar di mana ya? Ya di depan rumah pacar kamu lah, si Putri. Belaga lupa atau gimana? Apa mentang-mentang si Putri nggak tinggal di situ lagi? Apaan sih nih ibu-ibu? Kenapa sih pada so asik sama gue? Bilang si cewek halu itu pacar gue lagi. Ya udah tunjukin aja di mana, Bu, saya lupa. Di sono. Kejadian apa sih? Masa rumah bapak angkat sendiri lupa sih? Sejak kapan Pak Regar jadi bapak angkat gue? Wah, pada ngaco nih orang-orang.